Kelompok 1, di sini kami akan melakukan observasi mengenai pengelolaan bank sampah di Cikatomas, Rawa Barat, Jakarta Selatan. Perkenalkan, nama saya Manzila Zalianti dengan NIM 17096255040. Perkenalkan, nama saya Satra Aulia Zahra dengan NIM 17076255030. Perkenalkan, nama saya Nabila Mutia dengan NIM 17096255029. Perkenalkan, saya Cahaya Ramadhani Ibrahim dengan NIM 17096255036. Perkenalkan, saya Raihana Putri Kamila dengan NIM 17016255146. Perkenalkan, nama saya Cika Dilia Sukma dengan NIM 170625137. Perkenalkan, nama saya Ana Trimurti dengan NIM 17066255015. Selamat menyaksikan. Oke, Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari mahasiswa UNJ. Kita mau tanya-tanya aja sedikit, Ibu, tentang bank sampahnya ini. Ibu, boleh perkenalkan diri dulu? Siapa namanya? Iya, nama saya Diana Lestari. Di sini selaku Ketua Bank Sampah Lavender Mandiri di RW 7. Oke, mungkin pertanyaannya mulai dari ini dulu. Dari pertanyaan pertama, menurut Ibu itu bagaimana program bank sampah mencerminkan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga lingkungan hidup? Tanggapan. Menurut saya sebenarnya ini kan merupakan bagian dari sarana dari pemerintah ya gitu. Dalam hal ini untuk support menjaga lingkungan. Dan secara garis besar mungkin warga masih belum tersosialisasi dengan baik. Pertama mungkin karena merasa manfaat atau programnya mungkin belum cukup dirasakan manfaatnya gitu ya. Mungkin kalau di lingkungan kami gitu ya, masyarakatnya itu masing-masing individu tuh rumah tangga tuh sudah punya jasa pembuangan sampah sendiri gitu ya. Jadi mereka merasa hak dan kewajiban mereka untuk menjaga lingkungan sudah mereka tunaikan gitu ya. Mereka istilahnya sudah membayarkan sendiri mandiri untuk membayar jasa tukang sampah untuk mengambilkan gitu. Jadi ketika kemarin ada informasi bahwa sekarang harus pilih gitu ya di mereka mungkin merasa sedikit ini ya, kayak mungkin jadi beban gitu. Loh, saya sudah kondisinya seperti itu ya, di secara ini banyak yang merasa jadi mungkin anggota bank sampah di wilayah tuh tidak, karena mungkin juga tidak pada penduduk, anggota yang nasabah bank sampahnya juga tidak terlalu banyak gitu. Dan biasanya nasabah-nasabahnya itu justru IRT-nya, bukan sang pemilik rumah tangga itu sendiri. Jadi IRT-nya nih yang ART-nya yang setor. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi, Bu, gimana? Menurut Ibu ada nggak sih nilai-nilai Pancasila yang terlihat dari kegiatan ini? Misalnya kayak persatuan atau kemanusiaan, keadilan gitu, ada nggak sih, Bu? Kalau ada, apa yang paling terlihat gitu? Kalau dari penerapan ini balik kayak di tes Pancasila nih. Emang lagi Pancasila ini. Oh ya, kalau secara ini kan tentunya kita kebersihan gitu ya, lingkungan itu kan norma agama ya. Ya, kita dihadapkan kebersihan sebagian dari iman. Manusia harus menyayangi lingkungan gitu ya. Menjaga kebersihan dan lain. Itu tentunya itu masuk ke dalam norma Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab dalam artian berarti mungkin penerapannya program ini itu untuk secara pemerataan bahwa
semua orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat gitu ya. Jadi semua juga harus berkewajiban menjaga lingkungannya gitu, menjaga demi anak cucunya gitu ya. Kalau dari persatuan ya mungkin dengan ini ya, Jadi ngumpul ya Bu ya. gitu ya, walaupun seminggu sekali gitu ya, ada suunnya, ada kumpulnya gitu, tetangga, oh ya nimbang bank sampah gitu ya, atau seperti itu. Jadi ada kegiatan sedikit ya norma-norma ilmu, nilai Pancasilanya. Oke. Gitu. Terus menurut Ibu, apakah bank sampah ini membantu membangun sikap gotong royong, kepedulian terhadap kepentingan umum kepada masyarakat gitu Bu? Jadi saling gotong royong, saling peduli kepada lingkungannya gitu. Ya, bank sampah ini secara tujuannya ke situ ya, maksudnya memang mengarah ke situ mengarah ke situ, tapi kan tidak langsung serta-merta dirasakan saat itu ya, tapi nilai-nilainya itu cukup menggambarkan gitu ya, dalam artian jadinya ya ada sedikit inilah reward lah buat warga yang ngumpulin, mau peduli lingkungan, itu ditampung di sini, nggak usah pusing kan, mungkin karena isu juga ya, Bantar Gebang nggak boleh, udah tidak menerima sampah lagi dan lain-lain. Jadi mungkin sedikit menjawab keresahan terhadap lingkungan, tapi itu juga masih banyak poin-poin yang lainnya yang harus saling dikoreksi dan diperbaiki ke depannya. Oke. Lalu ada nggak sih perubahan pola pikir dari masyarakat sendiri tentang program sejak adanya bank sampah ini? Kayak misalnya jadi ada kebiasaan menabung bank sampah dan juga mengelola sampah itu sendiri dari warganya. Ya, so far sih dari bank sampah ini kan memang dari awal kita udah sampaikan ya bahwa pentingnya memilah sampah dalam artian untuk menjaga lingkungan. Jadi ya so far ya alhamdulillah ya, maksudnya walaupun penggeraknya atau di sini itu ART-nya gitu, bukan pemilik rumahnya, bukan. Tapi dari situ kan tentunya kan mereka juga paham gitu ya, bahwa kalau ini bisa didaur ulang atau tidak, ini disimpan atau tidak. Itu aja sih tantangan terbesarnya adalah menimbulkan kesadaran tanpa adanya pertanyaan gue dapat apa, itu sih gitu. Oke. Iya. Baik, terima kasih ya Ibu cukup menjawab. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Ibu. Ibu tuh tahu nggak sih kalau di lingkungan ini tuh ada yang namanya bank sampah gitu? Terus kalau tahu, Ibu tuh apakah berpartisipasi dalam bank sampah ini gitu? Oh iya, saya tahu ada bank sampah di wilayah sini. Info dari Pak RW maupun Bu RT. Terus kemudian ya kalau saya punya sisa-sisa sampah yang masih bisa di-reduce, saya bawa ke sini. Oke, baik Ibu. Nah, menurut Ibu tuh gimana sih tanggapannya dengan adanya bank sampah di lingkungan ini gitu? Terus bermanfaat nggak kira-kira? Dengan adanya bank sampah itu sangat bermanfaat, membuat ibu-ibu itu rajin ngumpulin sisa-sisa benda-benda yang ada di rumah untuk di-reduce lagi. Ya. Berarti bermanfaat ya Bu ya? Sangat bermanfaat. Selain kita nggak buang sembarangan, kita juga dapat ganti rupiah. Iya, baik Ibu. Ya. Nah, sejak ada bank sampah di lingkungan ini tuh ngerasa ada perubahan nggak sih Bu dalam cara buang atau memilah sampah di rumah? Terus apakah jadi lebih rajin untuk misalnya tuh kayak untuk memilah sampah plastik dan organik misalnya gitu? Ya, dengan adanya bank sampah kita juga sering-sering nyiapin waktu untuk pilah-pilah sampah. Iya Ibu, jadi selanjutnya ini menurut Ibu apakah program bank sampah ini sudah mencerminkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga lingkungan di sekitar sini Ibu?
Saya kira sudah. Oke. Selanjutnya apa ada kendala yang Ibu sendiri rasakan dalam mengikuti program bank sampah ini? Ada masalah waktu. Iya. Iya, masalah waktu, petugasnya tidak tepat waktu. Baik, itu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Ya. Selamat pagi Bapak. Pagi, Kalau boleh tahu siapa namanya? nama saya Asep Sumardi, Bapak dari pengelola sampahnya? pengelola bank sampah Kelurahan Rawa Barat. Oh iya. Kami di sini izin bertanya mengenai bank sampah. Kalau bank sampah ini sejak kapan programnya berjalan dan latar belakang dibentuknya tuh apa? Sejak tahun 2018 kalau nggak salah ya. Dasar terbentuknya itu ya karena pertama untuk kita mendukung program pemerintah memilah sampah antara anorganik dan organik, mengurangi sampah ke TPA gitu. Yang kedua ya alhamdulillah ada nilai uangnya juga gitu buat nambah-nambah para warga, kan lumayan sih buat nambah-nambah uang jajan lah. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih sistem pelaksanaan bank sampah di sini mulai dari pengumpulannya, terus pemilahannya, terus penukaran sampahnya tuh kayak gimana? Kalau di sini di RW 7 kami itu tiap 1 minggu sekali setiap hari Sabtu jemput barang nimbang di sini di rumah Pak RW, warganya pada datang ke sini biasanya. Ada yang misalkan sampahnya banyak nih dia nggak sanggup bawa ke tempat penimbangan, ya kita jemput ke rumahnya langsung gitu. Kalau pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di sini dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dari warganya? Kalau tingkat partisipasinya udah lumayan bagus sih, cuman ya belum semua gitu kan. Apakah bank sampah yang udah dijalani itu tuh dijalani ini cukup efektif gitu dalam mengurangi sampah-sampah di sekitaran, dan apakah harapan Bapak untuk program ini selanjutnya ke depannya gitu? Ya saya rasa sih cukup efektif ya, karena kita menyediakan penampungan gitu buat warga yang mau membuang sampah anorganiknya gitu, guna memperkecil gitu pembuangan sampah ke TPA gitu. Dan harapan saya kepada generasi muda juga harus lebih pro gitu kan. Iya, benar. Harus lebih pro mendukung program pemerintah untuk menjalankan pemilahan sampah ini biar semuanya berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami bisa mewawancara Bapak. Sama-sama.